Paula maju dikit ke Paula. Agak majuan. Pak Paula aja maju. Majuan aja. Boleh agak majuan. Majuan dikit lagi. Jangan dulu saya ngomong dulu, nanti baru Paula ya. Ya Allah. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir. Biasanya Paula tidak mau mengadakan Jangan direkam dulu. doorstop atau menjawab apapun karena ada yang harus dia jaga anak-anak gitu loh ya. Selama ini dia tidak mau ikut berpolemik di dalam kisruh apa yang disampaikan. Tapi karena hasil dari kemarin sudah membuat apa ya fitnah terhadap dirinya, makanya Pak Paula bersedia untuk menjawab menyampaikan apa yang menjadi tujuannya datang ke Komisi Yudisial hari ini. Silakan, saya nggak usah disini. Silakan, Paula. Terima kasih. Agak maju. Oke, terima kasih sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan dengan membaca ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, terima kasih sudah datang teman-teman. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti bisa menghubungi kuasa hukum saya, karena dalam 2 hari ini kuasa hukum saya sedang ada sidang. Terima kasih. Kak Paula, mungkin terkait ini kan dibuka di publik ya, ibaratnya semua tuh orang bisa akses. Mungkin tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh. Dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan, dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Berarti yang kamu takutkan adalah jika digital tersebut ya Kak ya? Iya. Berapa takutnya terhadap Berarti alasan utamanya itu karena memang tidak ada merasa selingkuh, tapi diputusnya selingkuh, itu yang keberatan ya? Maksudnya itu kan diputusnya kan di pengadilan sendiri kan katanya selingkuh ya, itu memang itu keberatan dari Kak Paula sendiri itu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, di sini secara tegas saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah, dan saya bisa pertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk
seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Kak, mungkin langkah banding akan tetap berjalan nggak, Kak, seiring dengan laporan di Komisi Yudisial ini? Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Sampai saat ini mungkin ada rencana untuk ketemu anak nggak sih, untuk bertemu nanti? Tapi benar nggak sih kan 2 minggu di Kak Paula, 2 minggunya di Bapak Ibu, sebagai Saya mau seperti misalnya juga studi gitu. Di sini saya bicara saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan serta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di komisi yudisial. Tapi dari kemarin anak udah sama Kak Paula ya? Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya momen bersama, dan mereka semua sangat happy, dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, dan kami sebagai orang tua juga pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Kan Kak Made dan Idin yang tidak sesuai dengan tuntutan Kak Paula sudah apa? Hanya berdasarkan Itu sih nanti biar saya yang tidak Kak Paula, soal dugaan perselingkuhan sudah Kak Paula coba bantah di persidangan atau bagaimana? semuanya sudah saya lakukan dan tidak ada bukti perselingkuhan itu. Kan seperti kalian tahu juga secara undang-undang bukti perselingkuhan itu kan berarti yang dibuktikan, dan saya bisa bicara di situ tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada rekaman, dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh gitu. Jadi saya cuma di sini minta keadilan untuk kedua anak-anak saya dan juga kedua orang tua saya. Terima kasih. Kak Paula, maaf. Mungkin nanti Kak Paula merasa ada kejanggalan di putusan sidang kemarin nggak sih Kak Paula? Ada kejanggalan di putusan tersebut? Oh iya, kejanggalannya ya tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi, dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kak Paula yang ada nggak sih maaf kalau ingin menghadirkan Koni untuk klarifikasi kalau memang selingkuh itu tidak pernah benar gitu Pak? Untuk klarifikasi. Saya udah pernah bikin publikasi di Instagram menghadirkan Niko. Iya nih Kak. Untuk klarifikasi kalau itu terus semua tidak benar. Sebenarnya saya sudah awalnya kami sepakat bahwa kami berteman gitu dari pihak sana, cuman ya saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi alasan tiba-tiba mereka mengundurkan untuk menjadi saksi, karena ini mempengaruhi nggak hanya saya tapi juga beliau dan juga keluarganya. Saya terus dalam kasus perceraian ini saya banyak banget belajar untuk saya tidak bisa berikan kepada manusia, insya Allah. Saya sebagai manusia saya belajar lebih baik gitu. Tapi yang saya tetap di sini dan saya sudah berusaha, tapi tetap hasilnya saya serahkan ke Allah aja sih. Gitu. Saya banyak belajar tidak bergantung pada manusia. Kak Paula, artinya dengan penjelasan dari atau pengadilan agama yang menilai atau hasilnya sebagai Kak Paula yang durhaka, itu menjadi pencemaran nama baik juga masih buat Kak Paula sendiri kan? Sebenarnya saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna, itu aja yang bisa saya sampaikan. Atau golok ini akan ada juga nggak sih? Saya
mungkin terkait Makasih. ini kan komentar netizen kan banyak banget yang bilang gampang banget lah atau apa, mungkin hujatan-hujatan yang ke kamu dan Mas Bayu juga kan ini banyak ya. Ya kamu gimana? Apa-apa Allah Maha tahu di sini, Allah Maha tahu dan Allah Maha tidur. Saya yakin Allah Maha baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dan menyikapi itu semuanya. Dan buat saya ini sebuah ujian naik kelas yang memang harus saya jalanin aja. Yang penting saya menjalannya dengan ya, lapang dada dan ikhlas insya Allah. Saya nggak bisa nanti tanyakan pada orang yang bersangkutan aja. Kali terakhir komunikasi sama Bang Bayu. Jadi sekarang akses ke anak-anak udah mudah ya kayak udah mudah sama kamu. Sekarang kebetulan masih sama saya, jadi sekarang saya lagi menikmati momen yang bertiga dan sama ponakan-ponakan saya, dan karena juga hampir 8 bulan lamanya saya tidak tidur sama mereka, dan pastinya ya mereka sangat kangen ya gitu. Makanya kenapa saya juga nggak banyak posting karena memang saya benar-benar apa namanya menikmati lah ya, ajak mereka main, ajak pokoknya melakukan memoris aja gitu. Karena 8 bulan itu menurut saya banyak sekali yang saya lewatin gitu. Ternyata sukanya ini ya, ternyata bisa ini ya, ternyata baju-baju yang saya beliin semua dari itu semuanya kependekan. Jadi itu benar-benar ya momen 8 bulan itu sesuatu yang banyak banget yang saya lewati. Tapi tetap kita selalu berdoa yang terbaik buat mereka berdua aja sih. Cukup ya Mbak, Mas. Oke, makasih Kak Paula. Terus sekarang